Ya, halo teman-teman sekalian, selamat datang di course belajar website di habiskerja.com. Nah, di bagian awal video, sebelum kita praktek langsung, izinkan saya untuk mengenalkan diri dan juga mengintroduce ke teman-teman ya. Ini sebenarnya course apa sih gitu ya. Dan kita akan belajar apa di sini dan stepnya seperti apa gitu ya, biar teman-teman nggak tenggelam dalam hal teknis dan teman-teman juga dapat gambaran komprehensif seperti itu. Nah, sebelum kita mulai materi, saya izin untuk flashback dan kenalan singkat ya, biar lebih akrab juga sama teman-teman walaupun kita belajar via video seperti ini teman-teman ya. Nah, di part pertama kali ini saya akan kenalkan diri dulu ya. Nama saya Haitsam Sidik Siregar, bisa dipanggil Sidik. Ini ada Instagram saya, kalau di follow boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa juga teman-teman ya. Latar belakang pribadi, saya dulu kuliah di UI jurusan fisika, dan ya walaupun jurusan saya fisika, kebetulan saya lebih banyak concern di dunia bisnis. Saya merupakan founder dari satu startup yang fokusnya di dunia edukasi, pelatihan di bidang engineering namanya Inters.id, juga founder dari Habis Kerja. Dan dalam beberapa waktu ya, saya memanfaatkan skill membuat website sebagai side hustle ya, atau income sampingan yang cukup menarik untuk dieksplor. Maka dari itu saya juga tertarik untuk membuat course ini untuk sharing ke teman-teman sekalian ya. Selain itu saya juga mendalami consulting untuk beberapa topik. Dan juga teman-teman, saya belajar membuat website itu pertama kali sejak 2008 ya. Jadi sampai hari ini tuh udah sekitar 12 tahun ya. Dari pertama kali itu dengan cara membaca buku ya. Zaman sekarang kalau baca buku udah nggak zaman lagi ya. Makanya kita langsung convert ke course berbentuk video. Lalu sejak 2010 saya membantu beberapa company untuk membuatkan website dan menghasilkan uang sampingan ya. Saya ingat sekali waktu itu saya masih zaman-zamannya masih SMP akhir atau SMA ya, dapat income yang lumayan ya. Anak-anak SMP SMA dapat uang 2 juta, 3 juta sekali job, itu cukup worth it ya. Jadi zaman-zaman dulu tuh masih bisa hedon lah, jalan-jalan kemana-mana segala macem. Namun yang menarik lagi, di tahun 2012 setelah hal tersebut terjadi, saya baru sadar ya bahwa web itu nggak cuma tentang gimana melayani klien saja ya, tapi kalau kita bisa memanfaatkan website untuk membuat bisnis pribadi maju, itu potensinya jauh lebih besar. Maka dari itu saya belajar mengenai search engine optimization di tahun 2012, dan sampai hari ini saya terus mengeksplor fitur-fitur baru di WordPress. Nah, di awal promosi kelas ini ya teman-teman, banyak yang nanya ke saya ya, kok masnya nggak bikin jasa sendiri aja gitu ya, atau kok masnya malah ngajarin orang buat bikin jasa website, apakah nanti akan jadi saingan pada ujung-ujungnya gitu ya. Nah, saya pengen luruskan ke teman-teman dulu ya, bahwa saya pribadi juga menjalankan sebagai ini ya, jasa pembuatan website ya. Dalam sebulan saya mengerjakan sekitar 2 sampai 3 job secara pasif ya, karena memang saya nggak mempromosikan itu ya. Cuman dari mulut ke mulut, dari teman-teman yang saya pernah bantu, akhirnya saya mendapatkan job-job tambahan setiap bulannya. Namun saya tetap nggak khawatir mengenai hal ini. Kenapa teman-teman ya? Karena dari data yang saya peroleh di Indonesia sendiri ya, menurut katadata.co.id, itu tuh hanya 6% dari perusahaannya atau UMKM yang memiliki website untuk bisnisnya. Ini di Indonesia ya, hanya 6%. Berarti ada 94% ya UMKM di Indonesia yang belum punya website ya. Nah, harusnya di masa-masa corona seperti ini ya, banyak sekali orang-orang yang baru aware ya, saya mau bisnis nih, ya saya mesti bikin website ya. Nah, kalau teman-teman misalnya punya bisnis, ini adalah course yang tepat untuk membantu teman-teman untuk mengakselerasi bisnisnya. Namun kalau teman-teman adalah orang yang ingin mendapatkan side income melalui jasa pembuatan website, ini juga jadi peluang menarik ya. Karena banyak sekali pebisnis yang nggak punya banyak waktu untuk belajar, dan pada akhirnya mereka akan meng-hire teman-teman sekalian. Dan yang jadi pertanyaan, ini 6% dari berapa mas ya? 6% dari, ini teman-teman ya, dari data dari Kompas ya, di Indonesia ada 62 juta UMKM yang ada gitu ya, dan baru 6% yang punya website ya. Jadi yang baru punya web itu hanya sekitar ya 3-4 juta UMKM ya. Berarti ada 50, kalau misalnya 4 juta ya, berarti ada 58 juta UMKM di Indonesia yang belum punya website ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau hari ini ada 1000 jasa pembuatan website, itu baru bisa mengcover ya, satu jasa itu harus melayani sekitar 5.000 klien ya, which is nggak mungkin sebenarnya, nggak akan habis ya waktu seumur hidupnya buat ngerjain itu ya, karena terlalu banyak pekerjaannya. Nah, maka dari itu saya juga merasa ya sudah gitu loh, dibandingkan kita berpikir untuk bersaing ya, mendingan kita berpikir untuk berkolaborasi teman-teman sekalian, karena pada akhirnya kita juga nggak cuman pengen dapat duit ya, kita juga pengen ngebantu teman-teman UMKM untuk naik kelas ya. Karena once mereka punya website, mereka bisa go internasional. Nah, jadi ini satu jalan tengah yang bagus ya.
Saya ingin mengajarkan teman-teman nih ya bagaimana caranya memanfaatkan peluang ini untuk membuka jasa pembuatan website, untuk ngasilin side income untuk teman-teman, sekaligus ngebantu teman-teman UMKM karena jumlah pasarnya ini di Indonesia aja ya udah ada 58 juta. Nah, yang jadi pertanyaan kan, Mas, wah ini menarik Mas ya peluangnya. Apalagi kalau Mas bilang di iklan ya, satu kali pembuatan itu harganya bisa 2 sampai 15 juta. Yang jadi pertanyaan, Mas, gimana Mas cara dapat klien? Nah, ini biasa kalau orang baru ikut course, nanya pertamanya adalah bagaimana cara dapat klien ya. Sabar dulu teman-teman ya. Untuk itu kita akan brief dulu nih. Ini kita course-nya tentang apa nih? Ini kelasnya tentang apa? Biar teman-teman dapat gambaran sehingga teman-teman akan termotivasi untuk menyelesaikan kelas ya. Soalnya kan saya juga teman-teman udah bayar uang terus nggak diselesaikan course-nya kan mubazir ya. Saya juga nggak pengen hal tersebut terjadi. Saya pengen teman-teman spend uang dan dapat value yang benar-benar worth it, bahkan lebih dari apa yang teman-teman bayarkan. Untuk itu di bagian pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai course ini. Apa saja yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Saya akan mulai dari belakang teman-teman. Jadi goals akhir dari course ini adalah mempersiapkan teman-teman semua agar siap menjadi freelancer website atau provider jasa pembuatan website untuk melayani 58 juta potensial klien tadi. Nah, bagaimana caranya Mas untuk saya biar siap jadi freelancer? Nah, course ini kita desain untuk menyiapkan teman-teman dengan cara apa? Nah, nanti di section pertama kita akan belajar dulu tentang basic konsep ya. Tentang ya bagaimana cara menginstall apa itu hosting, apa itu domain, apa itu WordPress. Karena teman-teman nggak mungkin jadi freelancer kalau teman-teman nggak paham konsepnya gitu kan. Ini kita akan juga bahas kenapa harus pakai WordPress Mas, kenapa nggak pakai yang lain aja, kenapa nggak coding, kenapa pakai WordPress. Kita akan bahas di basic konsep di video selanjutnya. Setelah teman-teman nanti sudah belajar mengenai basic konsep, kita akan belajar tentang website installation ya. Bagaimana menginstall WordPress ya, menginstal website ya, di hosting dan di server yang sudah kita pilihkan oleh tim habis kerja. Teman-teman jangan khawatir, nggak akan keluar uang tambahan di sini. Kita akan pakai free hosting dulu untuk latihan. Nanti kalau teman-teman sudah pengen upgrade dengan hosting berbayar dan juga domain berbayar, kita sudah sediakan di akhir video ya tentang course tersebut. Selanjutnya setelah teman-teman sudah diajarkan tentang installation website, di next section ya, di section selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat website. Nah, ini bagian menarik dari course habis kerja. Kita akan mengajarkan ke teman-teman sekalian dari bagaimana cara menginstall plugin, tema, lalu kita membuat homepage, membuat artikel page, mendesain halaman secara custom menggunakan Elementor, dan kita akan ajarkan dari basic sampai advance hingga teman-teman bisa bikin suatu halaman website yang mobile friendly juga gitu sehingga layak jual ya. Jadi teman-teman bisa lebih ready untuk jadi website freelancer. Nah, kalau teman-teman sudah bisa bikin web ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa menjadi freelancer website ya. Tapi kan di Indonesia kan sudah banyak ya orang-orang yang sudah bisa bikin website. Dan saya pribadi pengen teman-teman yang udah join di habis kerja itu punya nilai tambah, punya keunggulan dibandingkan orang-orang lainnya yang juga bisa bikin website. Untuk itu di course ini kita berikan 2 tambahan bonus course ya, bonus tambahan. Yang pertama adalah topik mengenai UI dan UX. Jadi gini teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum tentang UI UX. Saya pengen menjelaskan bahwa kunci keberhasilan menjadi freelance website adalah ketika teman-teman bisa membuatkan website untuk klien dan klien tersebut meningkat omsetnya, meningkat penjualannya. Bagaimana Mas cara meningkatkan penjualannya? Ya teman-teman kalau misalnya mau membantu klien ya jangan sekedar cuman bikin web aja gitu ya. Teman-teman juga harus ngerti UI UX agar teman-teman bisa membuat website yang tampilannya bagus, fiturnya memadai dan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, sehingga di course ini saya tambahkan bonus, ini nggak ada di course lainnya teman-teman ya, mengenai bagaimana memanfaatkan basic UI UX untuk diaplikasikan agar teman-teman jadi freelancer yang lebih keren lagi gitu ya. Nah, dan setelah UI UX saya juga tambahkan sedikit materi mengenai website marketing ya. Tentang bagaimana sih agar web yang kita bikin ini nggak kosong gitu loh, tapi pengunjungnya banyak. Nah, saya akan jelaskan beberapa studi kasus ya dari pengalaman pribadi, baik dari channel Search Engine Optimization (SEO) maupun dari channel social media. Karena zaman sekarang teman-teman kalau cuma bikin web terus nggak dipasarin itu percuma ya, itu kayak kita beli handphone nggak pakai paket gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu nih gimana caranya bikin website itu biar rame teman-teman. Ini juga yang berbeda antara habis kerja dengan course lainnya. Di bagian ini kita akan jelaskan beberapa studi kasus dari klien-klien yang saya tangani secara pribadi sehingga teman-teman dapat perspektif garis besarnya.
Nah, sehingga kalau teman-teman sudah menguasai yang warna biru, ini runtutan course ini ya. Jadi kan saya bagi ke dalam beberapa modul ya. Kalau teman-teman sudah menguasai yang biru dan hijau, nanti di akhir dari course kali ini saya akan ajarkan ke teman-teman ya, bagaimana cara mendapatkan klien, bagaimana cara mendapatkan portofolio, lalu bagaimana cara mengerjakan project, bagaimana menghindari agar klien itu bayarnya nggak ngaret. Kita akan ajarkan di ujung course video ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi freelancer yang keren gitu, yang menghasilkan ya, saya harapkan teman-teman bisa stay tune ya, ikutin videonya step by step. Mudah-mudahan teman-teman dapat urgensi ya. Kenapa saya bikin seperti ini ya? Karena saya memang pengen bikin teman-teman jadi freelancer yang unggul gitu ya, nggak cuma sekedar jadi freelancer saja seperti itu. Nah, untuk teman-teman ya, spesial buat teman-teman yang gabung di batch-batch awal ya, saya menyertakan juga bonus course atau kelas tambahan yang bonus ya. Sebenarnya nih kalau bobotnya itu sama kayak kelas yang teman-teman beli sebenarnya. Cuman saya berikan gratis, spesial buat teman-teman. Topiknya adalah mengenai membuat website e-commerce ya. Ini buat apa Mas kok bikin kayak gini ya? Nah, ini saya tujukan buat dua teman-teman ya. Yang pertama, kalau teman-teman pengen bisnis, saya akan ajarkan ke teman-teman gimana cara bikin website yang bisa ngelakuin jual beli otomatis. Jadi teman-teman bisa enak ya, nggak perlu manual pakai WA segala macam. Dan untuk teman-teman yang mau jadi freelancer tadi, di zaman sekarang banyak sekali klien yang pengen cari vendor yang bisa bikinin website untuk toko online-nya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa menguasai skill ini, teman-teman bisa dapetin klien dengan range yang lebih luas lagi. Nah, jadi topik yang menarik ya untuk teman-teman semua ya. Nah, di topik bonus kali ini saya juga akan jelaskan dari basic konsepnya, setup tampilannya seperti apa, lalu bagaimana membuat fungsi website e-commerce jual beli, setting pembayaran, setting shipping, ya, terus setting halaman-halaman checkout segala macam. Sampai saya juga akan menampilkan ya beberapa advanced feature yang masih coming soon teman-teman ya. Kalau yang biru ini sudah ready dibuat diakses, tentang bagaimana membuat payment gateway otomatis segala macam saya akan update nanti di course bonus ya, membuat website e-commerce. Jadi itu gambaran mengenai course di Habis Kerja. Mudah-mudahan teman-teman bisa follow through videonya sampai akhir. Nah, sebelum teman-teman mulai, sedikit lagi teman-teman ya, biar komplit gitu ya. Saya ingin ngasih tahu teman-teman bahwa yang kita ajarkan di sini itu bukan knowledge ya, bukan teori ya teman-teman ya, bukan pengetahuan gitu ya. Yang kita ajarkan adalah skill ya, kemampuan. Untuk itu saya izin mengingatkan ke teman-teman sekalian untuk jangan cuma nonton videonya ya, tapi juga dipraktekkan ya. Kalau teman-teman bingung, diulangi lagi nggak masalah. Yang penting teman-teman di akhir course ini harus bisa bikin website, harus punya portofolio, dan harus melakukan step-step yang diajarkan agar mendapatkan klien pertama teman-teman sekalian. Maka dari itu nggak masalah satu video yang mungkin cuma 6 menit ya, tapi ketika dipraktekkan bisa setengah jam. Itu nggak masalah teman-teman ya, pelan-pelan saja. Kalau teman-teman spend waktu satu hari sekitar 2 jam ya, ekspektasi saya itu sekitar 1 minggu teman-teman sudah bisa menyelesaikan course pertama. Di minggu depannya teman-teman bisa langsung latihan mengikuti course kedua mengenai WooCommerce yang juga saya berikan gratis ya, tinggal login di dashboardnya saja. Nah, jadi langsung praktek ya, jangan cuma di nonton videonya saja. Lalu sedikit lagi teman-teman, saya ingin kasih tahu juga bahwa walaupun hasilnya menarik ya, hasilnya lumayan besar untuk menjadi freelancer, saya juga ingin mengasih tahu ke teman-teman bahwa prosesnya nggak akan mudah ya itu. Teman-teman pasti akan mengalami kebingungan dengan beberapa term-term baru, mungkin ada failure, gagal ya. Teman-teman mesti troubleshoot atau cari solusinya, mengalami error dan segala macam. Tapi nggak masalah teman-teman, itulah gunanya kita belajar ya. Dan itulah gunanya juga saya membuat grup Telegram yang teman-teman juga dapatkan ketika sudah melakukan pembayaran ya. Di WA kan dapat ya di WA. Link join grup Telegram. Nah, silakan kalau ada yang bingung selama video-video selanjutnya di foto errornya di mana, bingungnya di mana, ditanyakan langsung di grup ya. Nanti kita akan bantu untuk menjawabkan ke teman-teman sekalian. Dengan begitu, saya rasa teman-teman nanti bisa dapat experience atau pengalaman yang lebih komplit, dan mudah-mudahan course ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk achieve the next level of your career seperti itu. Jadi sekian teman-teman mengenai pengenalan course ini. Mohon maaf agak panjang ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, di section selanjutnya mengenai course konsep dasar pembuatan website. Terima kasih dan sampai jumpa.